Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semua, Bapak, Ibu guru semua, berikut saya akan memaparkan tentang hasil saya mengikuti diklat tentang asesmen nasional. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ita MPD, saya guru matematika di SMP Negeri 233 Jakarta. Baiklah, berikutnya akan saya paparkan yang pertama tentang asesmen nasional. Kita sudah sering mendengar tentang asesmen nasional. Asesmen nasional ini memiliki tujuan meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Asesmen nasional ini juga untuk memotret hasil belajar kognitif siswa dan memotret hasil belajar sosial emosional. Dan hasil asesmen nasional ini digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran dan bukan pengganti ujian nasional. Ya, jadi memang kebijakannya yang akan dilaksanakan tahun ini ya 2021 adalah adanya asesmen nasional. Kenapa dibilang bukan pengganti ujian nasional? Karena terdapat perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Oke, asesmen nasional ini memberikan gambaran yang lebih utuh, jadi lebih utuh gambarannya dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Jadi ini lebih luas lagi, ya Pak Ibu. Nah ini dia, asesmen nasional. Kompetensi siswa yang akan dicapai itu kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Semuanya terukur melalui asesmen nasional yang di dalamnya terdiri dari asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Ada kecakapan hidup abad 21, bisa kita lihat kecakapan hidup abad 21 itu meliputi kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Profil pelajar Pancasila, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Karakter apa sih yang mau dicapai dari profil pelajar Pancasila? Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Subhanallah. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Jadi ini yang mau dicapai, ya. Kemudian ada 3 instrumen utama dalam asesmen nasional. Seperti tadi di awal saya sampaikan, ada 3 instrumen utama. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal. Asesmen kompetensi minimal atau biasa kita sebut AKM ini mengukur kompetensi mendasar, literasi membaca, dan numerasi siswa. Mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Ini AKM. Ya, untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Yang kedua, survei karakter. Apa sih survei karakter? Buat apa sih survei karakter? Nah, ini dia. Survei karakter itu untuk mengukur hasil belajar non-kognitif, menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Jadi jelas sekali perbedaannya ya dengan ujian nasional. Berikutnya, apa manfaat asesmen nasional? Yang pertama adalah potret kualitas pembelajaran di sekolah. Sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dan juga dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Ini. Oke, dia munculnya belakangan. Mohon maaf Bapak Ibu. Perbandingan asesmen nasional dan ujian nasional. Di sini terlihat sekali perbedaannya ya. Dari tujuan pelaksanaannya antara asesmen nasional dan ujian nasional. Bisa kita lihat ya, hasil belajar murid secara individu
Dan ada yang terlihat sekali perbedaannya itu level siswa. Biasanya ujian nasional diadakan di jenjang terakhir, tapi kalau asesmen nasional diadakan di kelas 5 SD, 8, dan kelas 11. Kemudian seperti ini bisa dilihat. Jadi ini perbandingannya. Jadi karena itu asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional karena terlihat sekali perbedaannya. Berikutnya, bentuk soal asesmen nasional AKM itu apa aja sih? Nah, ada di sini. Ada pilihan ganda. Kalau kita ujian nasional itu hanya pilihan ganda ya. Tapi kalau asesmen nasional AKM ya, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks. Kemudian menjodohkan, isian singkat, uraian, ya. Kelas 8 itu mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Kriteria peserta asesmen nasional itu siapa aja? Yaitu seluruh satuan pendidikan. Tidak semua murid. Jadi tahun ini baru sampel ya, baru beberapa pemilihan secara acak. Beberapa siswa di tiap sekolah. Dan diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi nanti dipilihnya secara acak ya Bapak Ibu. Sehingga sepertinya tidak perlu ada persiapan yang sangat khusus sekali. Karena ini tujuannya adalah untuk tadi meningkatkan mutu pendidikan. Jadi jangan dianggap beban sekali. Tidak. Ya. Itu kalau dari yang saya terima selama diklat ya. Kemudian kompetensi literasi membaca. Tadi ada dua, ada kompetensi literasi membaca, ada kompetensi literasi numerasi. Kalau ini yang membaca, komponen AKM literasi membaca, kontennya ada teks informasi dan teks fiksi. Proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, lalu evaluasi dan refleksi. Sementara konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Pada jenjang SMP, untuk kompetensi literasi membaca, terdapat 2 level pembelajaran ya. Kemudian, nah ini dia. Komponen AKM numerasi. Tadi literasi, ini numerasi. Numerasi, kontennya adalah bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Proses kognitifnya ada 3, pemahaman, penerapan, lalu penalaran. Konteksnya, personal, sosial budaya, dan saintifik. Dan pada jenjang SMP untuk AKM numerasi terdapat 1 level pembelajaran. Oke. Nah, sekarang ini. Hasil AKM nanti akan dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Bapak Ibu semua bisa lihat ini untuk literasi. Ada kelompok perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Kemudian untuk numerasi, ada kelompok perlu intervensi khusus, di sini ada penjelasannya, dasar, cakap, dan mahir. Oke, baiklah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan dari apa yang saya dapat dari diklat. Banyak sebenarnya yang ingin disampaikan, banyak sekali. Bapak Ibu nanti bisa juga membaca, karena informasi ini sangat banyak sekali. Jadi, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ayo teman-teman semua kita sukseskan dunia pendidikan Indonesia dan kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih dan salam sukses selalu, majulah pendidikan Indonesia dan semangat, tetap semangat Bapak Ibu dan selalu bahagia. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.